Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat semua, welcome to my channel. Dalam video kali ini, saya bersama tim yaitu Bu Oktari, Bu Ana, dan Bu Ulia akan melakukan pengimbasan budaya positif dalam lingkungan sekolah kami di SMAS Plus Al-Fatimah. Oke, nah untuk itu mari kita lihat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana punya susah hari ini? Masya Allah, semangat sekali ya. Masih pagi, suasana cerah, semuanya pakai jilbab pink, terlihat sangat cantik semuanya. Alhamdulillah. Oke, di sini kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Di sini ada 4 orang. Saya sendiri, Ulia Firmayati, dan rekan saya ada Ustazah Anang Al-Nadim, ada Ustazah Oktaria Dewi, ada Ustazah Susanti Rahayu. Oke, sebelum saya dan teman-teman menyampaikan pengimbasan dari budaya positif kali ini, saya perkenankan perwakilan dari sekolah SMAS Plus Al-Fatimah untuk menyampaikan sedikit sedikit sepatah dua kata untuk kita. Monggo sudah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Kepala Sekolah SMA Plus Al-Fatimah. Saya di sini mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang sangat bermanfaat ini dari CGP kita, penggerak kita, dan semoga untuk guru-guru yang mengikuti kegiatan ini bisa mengambil ilmunya dan semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas nantinya. Amin. Semoga sukses untuk acara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ustazah Puji Setiawas seperti atas sedikit katanya untuk kita semuanya. Baik teman-teman, di sini santai saja ya. Jadi kita di sini itu tidak perlu sepaneng. Jadi di sini kita tuh santai, kita saling sharing, saling memberikan timbal balik yang positif untuk kita semua dan untuk anak-anak beserta untuk sekolah kita. Oke, di sini ini rekan-rekan saya ya, tadi sudah saya perkenalkan dan insya Allah saudara juga sudah kenal semua ya dengan kita. Oke. Nah, di sesi kali ini kita akan melakukan sebuah pengimbasan, yaitu aksi nyata tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, di penerapan budaya positif ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantoro itu kan sudah kita ketahui ya. Siapa sih beliau itu? Bapak Pendidikan Indonesia. Oke. Jadi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro mengajarkan mindset umum tentang pendidikan dan pengajaran berdasarkan kodrat alam dan zaman dengan menjadikan tujuh pekerti sebagai bingkai untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi untuk pendidikan anak kita itu harus memperhatikan alam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zaman dahulu itu pendidikannya masih dengan cara mungkin kalau di hukum itu ada yang dipukul mungkin ya. Kalau yang zaman dulu masih ada yang dihukum untuk
Jadi kita harus menggunakan misalkan, oh sekolah saya itu berada di wilayah sawah-sawah, perkebunan. Nah berarti kita harus memanfaatkan lahan tersebut untuk pendidikan. Tujuan pendidikan itu intinya anak itu bisa bahagia dan selamat di akhirnya. Tidak harus menuntut, tapi kita diminta untuk menuntun seperti itu ya. Yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak. Nah nilai dan peran guru penggerak ini kami dapatkan di modul 1.2. Apa sih sebenarnya nilai dan peran guru penggerak itu? Prinsip seorang guru penggerak dan dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu berpihak pada anak. Jadi dalam pembelajaran anak itu harus kita utamakan kebahagiaannya dan kepentingannya. Jadi apapun kebutuhan anak itu kita layani, kita penuhi sehingga kita bisa memenuhi apapun yang mereka butuhkan. Kemudian ada mandiri. Jadi anak-anak itu kita berikan keleluasaan, kita berikan sebuah kebebasan. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana cara mereka belajar, itu semuanya tergantung dengan anaknya dan anaknya harus belajar secara mandiri. Kami sebagai guru hanya sebagai fasilitator seperti itu ya. Kemudian reflektif. Setiap pembelajaran di akhir sesinya pasti akan ada sesi refleksi atau evaluasi agar nanti pembelajarannya ke belakang atau ke depannya akan ada perubahan lebih baik lagi. Selanjutnya kolaborasi. Jadi di sini kami tidak hanya bekerja sendiri atau siswanya diajarkan untuk bekerja secara bersama-sama, berkolaborasi dengan teman-temannya, begitupun dengan yang guru-gurunya. Setiap guru harus berkolaborasi dengan guru lain atau mata pelajaran lainnya. Seperti yang sudah kita lakukan ya di P5 kemarin di semester 1, kita sudah melakukan sebuah P5 yang bertemakan yang berjudul Ekoprint. Nah di situ ada kolaborasi antara beberapa pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada biologi, kemudian ada ekonomi. Kita berkolaborasi menjadi satu dan kita bisa menghasilkan produk Ekoprint yang sudah dihasilkan oleh anak-anak kemarin ya, seperti itu. Kemudian ada inovasi. Inovasi itu adalah hal baru yang dihasilkan oleh anak-anak. Kemarin kita sudah bisa menghasilkan kain Ekoprint, di mana nanti kain Ekoprint itu bisa kita jual belikan atau kita simpan sebagai hasil karya anak-anak kita. Dan peran guru penggerak, apa sih sebenarnya peran guru penggerak itu? Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Selama kita menjadi guru, kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran yang baik ya untuk anak-anak. Jadi kita belajar, mengajar di depan anak-anak sebagai pemimpin. Kemudian anak-anak diajari juga gimana sih caranya bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti halnya yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, meminta anak-anak untuk melakukan presentasi seperti itu. Kemudian sebagai coach, jadi di sini seorang guru memberikan penindasan atau memberikan pelatihan untuk guru lainnya sebagai sharing apa sih yang sudah didapatkan, kemudian dikasihkan ke teman-temannya agar ilmunya lebih bermanfaat. Selanjutnya sebagai pendorong kolaborasi, kepemimpinan murid dan pendorong komunitas praktis. Yang ketiga ada visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini kita dapatkan di modul 1.3. Dimana di sini kita membuat sebuah visi untuk sekolah atau untuk nantinya mungkin kita akan membuat sekolah sendiri atau menjadi kepala sekolah mungkin yang diminta untuk membuat visi baru. Di sini kita membuat visi itu dengan cara menggunakan kerja ya. Kerja itu tahapan-tahapannya dalam mencapai visi itu agar terbentuk. Kemudian yang keempat ini ada di modul 1.4, di mana di sini adalah pembahasan yang kali ini kita lakukan yaitu budaya positif. Budaya positif ini seperti halnya kita sudah tahu ya yang namanya budaya positif berarti kan segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat positif seperti ini. Oke, nah budaya positif di sini ada
ada 5 komponen. Pertama ada disiplin positif, ada teori kontrol atau teori motivasi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini satu paket karena ini nanti ada hubungannya berkelanjutan. Kemudian ada posisi kontrol, segitiga. Di mana yang disiplin positif ini ada apa saja ya? Yang pertama, setiap orang itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Nah, sekarang apa sih makna dari disiplin sendiri? Kalau disiplin itu Bapak Ganjar Pranowo kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita melakukan disiplin yang positif secara terus-menerus, maka di akhirnya nanti kita pasti akan menjadi orang-orang yang sukses. Sekarang seperti itu ya. Bisa diambil seperti contoh kita berangkat bekerja atau berangkat mengajar, atau anak-anak mungkin sekarang berangkat sekolah itu tepat waktu, maka ketika mereka melakukan pembelajaran atau berangkat sekolah setelah tepat waktu, maka selama dia melakukan hal itu terus-menerus dan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan akan menjadi sebuah budaya di mana yang benar positif, sehingga akan mempengaruhi kehidupan kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, sekarang saya punya, nah di sini saya punya selembar kertas. Setiap orang akan mendapatkan 1 lembar kertas. Kemudian, nah di selembar kertas ini nanti Ustazah bisa menuliskan apa ya, kayak nama benda boleh, terus nama benda boleh, atau mau menuliskan keinginannya boleh, atau menuliskan apapun yang teman-temannya nggak boleh dia tahu ya. Jadi silakan dituliskan dulu. Bebas mau ditulis apa aja. Siapnya, hanya kalau rahasia kan bisa kelihatan semuanya. Tuliskan apapun, bisa nama benda atau bisa kerja bisa suatu kata. Sudah? Kalau sudah, sekarang kertasnya boleh dilipat. Saya satu kata saja. Ya. Benda, gambar apa keinginan? Kalau sudah dilipat, oh iya, kata apa aja tersebut. Setelah dilipat, maka genggamlah kertas tersebut di tangan Ustazah masing-masing. Ya sudah, kanan kiri atau kanan kiri terserah bebas. Genggam dengan erat-erat. Kemudian saling berpasangan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada nanti ada 6 pasangan atau dari pasangan terserah. Sudah dapat pasangan belum? Belum. Ya, pasangan dulu. Pasang you and me. Ini. Nah, sekarang misalkan ada Ustazah Vida sama Ustazah Laila. Yang pertama, Ustazah Vida meminta Ustazah Laila untuk membuka atau membujuk. Ayo dibuka, misalkan. Gimana caranya biar dia bisa membuka tangan itu? Kemudian nanti apa yang terjadi? Dia buka apa enggak ya? Coba, ayo silakan. Dibujuk temannya, dibujuk temannya. Sama-sama ya.
Ustazah Fauzi sudah membujuk Ustazah Jefa segimana pun caranya. Kalau Ustazah Jefa nggak mau membuka tangannya, ya udah, ya kan? Mau gimana lagi gitu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya kita sendiri. Contoh lain misalkan seperti ini. Kita punya rahasia misalnya, atau kita lelah gitu dengan pekerjaan kita. Kemudian kita itu udah nggak betah kan, udah semua itu beban jumlah. Nah, kita gimana bisa mengontrol diri kita sendiri? Kadang kita itu udah betah mau ngomong sama siapa, update status, ya nggak? Ya. Kalau update status berarti kan kita nggak mau buka. Mungkin kita bisa terlalu bahagia sehingga kita lupa dengan keadaan dan lain sebagainya. Nah, sini simpati ya. Oke. Nah, sekarang disiplin. Tadi sudah saya sampaikan ya. Yang namanya disiplin itu yaitu apa yang tadi? Apa namanya? Kita itu bisa melakukan hal-hal secara terus-menerus dan bisa konsisten sehingga nanti kita bisa melakukan hal itu dengan baik, terus kita bisa memerdekakan diri kita sendiri dan orang lain sehingga nanti kita bisa menciptakan bisnis punya cita-cita. Tapi mohon maaf tadi saya suruh duduk berdiri, kok mau ya? Mohon maaf saya sambil diskusi ya. Sehingga tadi saya tanya Ustazah, mohon maaf tadi 321 atau ada kombinasi negara begini itu dalam arti ngebunuh enggak? Kan kita nggak tahu, padahal kan tertib gitu ya. Nah itu yang terjadi itu aslinya. Kita masuk, anak-anak udah menang ya, bahasa Jawanya menang ya. Bahasa Inggrisnya apa? Keep silent, keep silent. Bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Mandarinnya inilah Fatimah ya, beda dengan sekolah lain, ada warnanya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Luar biasa. Bahasa Arab. Bahasa Arab oh ya, betul bahasa Arab. Ya, bahasa Jawa ya. Tambahan satu dunia ya abdi. Mohon maaf saja betul ya. Kita tuh kadang alhamdulillah anak apa namanya kadang kita puas hati gitu ya, kita suruh dia langsung gitu ya mengerjakan. Jadi apakah pernah kita tanya kok kamu mau mengerjakan itu? Nah ini adalah ilusi guru bisa mengontrol dan dia langsung mengerjakan. Ternyata hanya sebuah ilusi ya, maksudnya belum tentu dia mengerjakan itu sesuai dengan ilusi kita, kesadaran diri kita. Nah itu yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat saran itu bisa menguatkan karakter. Kadang kita dengan cara yang cantik ya, misalnya teman kita nih ada sesuatu yang kurang, ini cantik soalnya, mohon maaf ya tadi benar begini. Terus dia berubah dalam arti kan berarti dari saya loh, sama dia. Oke, apalagi misalnya mohon maaf atasannya misalnya gitu ya, itu dia berubah sama aku. Belum tentu kalau kita tanya dalam hatinya dia bisa jadi aku, bisa jadi takut jadinya dipotong, apalagi misalnya kok ada Temu nih ya yang selalu melihat kedisiplinan, takut diseneni ya, bukan dikasih apa? Oh iya, dapat surat sakit. Nah itu, jadi ternyata kritik yang kita berikan kepada anak dia berubah belum tentu hasil karya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif juga itu bisa langsung mengubah anak. Kita udah berusaha yang positif belum tentu, jadi jangan kegeeran ya. Yang mestinya dalam hati kita ya istighfar ya. Mudah-mudahan, tapi yang kita usahakan dengan jalan yang kita berikan itu mudah-mudahan dia kesadarannya bukan faktor dari kita, tergantung dari kita. Oh Allah, ada usaha kita nih, serem ah, gitu kan. Jadi kalau ada usaha kita biasa aja, gitu kan ya, tidak seperti itu. Lebih ke arah motivasi internal yang keluar dari siswa. Tapi luar biasa ya Ustazah, itu susah dan tidak bukan karena itu kan. Ya kan?
ada orang tua nih ya suka memaksakan anak untuk yang terbaik. Padahal anaknya kadang punya ide kan, punya keinginan. Nah ini kan ya. Nah ini mungkin insya Allah kalau saja di sini yang sudah punya anak mungkin sudah tidak seperti ini gitu. Kalau saya pribadi sih kadang masih memaksakan, apalagi ya ini anak saya gitu ya. Kadang memaksakan keinginan yang ada dalam diri saya pun ada di dia, karena kita ingin yang terbaik. Padahal kacamata kita dengan kacamata dia berbeda. Itu teori. Ya, jadi jangan harap bahwa orang lain bisa kita ubah. Kita hanya bisa merubah diri kita. Dari berubahnya diri kita, mudah-mudahan ada imbasnya ya, ada hame-hamenya kepada ya. Jadi memang sebenarnya di teori kontrol lebih yang disampaikan saja ya. Dan jangan gantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Karena orang lain itu misalnya ya, ini mah teori cinta, misalnya ya cinta logik, ada deh cinta logik. Jadi kalau misalnya kita mencintai dia ya, aku mah insya Allah bahagia sama dia. Karena kan kita menggantungkan kebahagiaan kepada dirinya dia. Padahal dirinya dia tuh yang walaupun sempurna di depan kita, namanya manusia, ya kan bisa berubah. Makanya memang teori kontrol itu betul ya, tidak bisa kita merubah orang dan orang nggak bisa merubah diri kita. Tapi kita bisa
sesuatu memang itu lahir dari hati untuk pengembangan diri dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama dan Allah menolong kita untuk mencapai surga yang ya. Itu yang motivasi kita. Susah sekali ya aplikasinya, tapi mudah untuk kita pegang ya. Oke, next terus. Nah, selain motivasi kita melakukan sesuatu, doing something, because bisa bahasa Inggris ya, ada tadi ya, doing something itu karena tadi ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, love and belonging, itu berdasarkan salah atau enggak ya. Sometimes kita harus ada itu, apalagi suami itu suami. Mohon maaf ya yang di sana. Terus kedua ya, ini freedom, kebebasan. Kita ingin bebas. Ada kalau diberikan tugas, ada ingin ngebolak. Itu karena dalam tubuh kita ada kebutuhan untuk freedom. Sama ketika nanti siswa kita ya. Misalnya sekarang related dengan ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita memfasilitasi mereka sesuai dengan gaya dan potensi mereka. Itu di kebebasan. Jadi kebutuhan manusia itu. Terus di kelas kadang mohon maaf ada siswa yang gampang ngantuk gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhan dia tidak tercover oleh kita. Makanya kita nanya, sayang canggih kamu kenapa kok nangis? Nangis kok tidur atau gimana? Kita tanya sama mereka. Jangan langsung ada alasannya tadi teori motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia. Karena bisa jadi kita di posisi dia untuk melakukan hal yang sesuai ya. Kemudian bertahan, survival. Kemudian kita butuh semangat, betul ya. Jadi kalau libur benar-benar kita happy itu sebenarnya luar biasa, bagus ya. Apalagi di Jepang itu memang ada stress untuk mereka refresh. Masalah begitu ya. Jadi memang itu cukup supaya kita itu ada waktu untuk merecharge. Terakhir ada power, karena harus ada kita dianggap kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang lain. Itu kebutuhan ya. Terus apalagi yang bisa udah ya. Nah, ini mungkin yang penting. Dulu mungkin ada yang namanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang mungkin saya juga baru menyadari. Nanti di awal masuk kita biasakan untuk melakukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah bagaimana kita membuat aturan win-win solution antara guru dengan murid. Jadi aturan itu tidak yang kamu nggak boleh terlambat, kamu harus mengerjakan tugas, kalau kamu nggak begini ya begini itu kan sepihak ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita berhubung untuk nangis sama-sama, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan kita tulis, dan itu menjadi reward bagi kita. Itu yang disebut keyakinan kelas. Mungkin bagi saya ini juga baru ya. Kan kita biasanya ya udah aturan aja ditulis. Ini mah adanya keyakinan yang disepakati antara guru dan murid. Next terus, kayaknya udah ya. Nah, jadi kalau lihat dari sini, diagram dari sini bahwa aturan kelas itu yang paling dasar. Sedangkan keyakinan kelas itu dari aturan yang ada di sini bisa membuat sebuah keyakinan tadi. Nah, ini bedanya adalah di sini ada motivasi. Diharapkan dengan ada diskusi tadi keyakinannya itu dari. Sedangkan ini biasanya judulnya mungkin itu dari saya akan dilanjutkan oleh
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, berarti maksudnya ke konsekuensi. Apa nilai yang ada di dalamnya? Tanggung jawab. Jadi kalau hukuman itu kadang tidak memperhatikan nilai, tapi kalau konsekuensi memperhatikan nilai. Kemudian ini, sepertinya seperti hukumannya. Kalau kita adalah konsekuensi. Ya, benar. Kenapa? Katanya adalah tanggung jawab. Kira-kira begitu ya. Dan supaya teman-teman besok itu lebih memahami lagi tentang hukuman, konsekuensi, bedanya apa, caranya membedakan bagaimana, menerapkannya bagaimana, itu gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ke hukuman ini lebih ke penjelasan tentang hukuman tadi ya, sesuai dengan karakteristiknya. Ini nanti teman-teman kalau penasaran tadi mesinnya udah jadi gitu aja. Nah sekarang yang terakhir adalah posisi kontrol. Inilah tempat kita ketika kita berada di depan murid-murid kita. Yang pertama posisinya sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Empat sebagai pemantau, monitor. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah kira-kira sekilas ketika teman-teman membaca seperti ini, yang ada di pikirannya apa? Saya sudah di mana? Di mana? Ya, gitu. Saya di mana-mana itu. Di mana-mana? Ya. Kita jadi penghukum? Ya kan santai. Katanya tidak pernah hukuman yang apa nanti loh maksudnya. Dan kalau penghukum berarti kita sering memberikan hukuman kepada ya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu contoh kayak ini. Kamu kok gitu sih? Kamu gak kasihan sama ustazah? Iya. Pernah kayak gitu? Sering. Nah karena anak-anak kita itu memang spesial banget ya. Anak perempuan juga, dia sudah besar, anak SMA. Mungkin kita banyak di sini ya. Sering memposisikan dia sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau monitor. Jadi kalau keempat ini kita sudah ada aturan, mereka sudah tahu, tinggal kita memantau saja, mengarahkan saja. Kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, 1, 2, 3 ya? Atau 1, 2? Yang dia itu identitasnya gagal. Artinya kita masih 3 ya? 1, 2, 3. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai penutup, membuat rasa bersalah dan bahkan teman, kita itu sebenarnya masih mendikte anak. Masih mendikte anak. Jadi ketika mereka salah, kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk salah apa. Tapi kita masih belum itu ya, belum merefleksikan. Kita masih memberitahu, loh kamu salahnya ini. Nah itu artinya dia gagal mendefinisikan identitasnya.
mulai memberikan mereka refleksi. Kamu saya panggil ke sini, kira-kira kenapa? Salahnya gimana? Nah, berarti kan mereka yang berpikir, saya salah atau enggak? Saya salahnya gimana? Gitu. Kemudian pada kelima posisi ini, yang paling disarankan itu adalah pada posisi manajer yang paling tinggi. Kenapa harus posisi manajer? Satu tadi kita memberikan wadah kepada anak untuk benar-benar merefleksikan dirinya. Benar nggak? Saya itu salahnya di sini. Kemudian yang kedua, yang dilakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari solusinya. Kalau pada posisi pemantau, kita yang ngasih solusi, yang pilih-pilih. Tapi kalau di manajer tidak, kita murni menyerahkan semua itu pada siswa, pada anak. Nah, cuma balik lagi, karena itu kan manajer ya, jadi posisinya kita harus mengarahkan. Ini hanya sebagai pengarah. Itu teman-teman, semoga kita bisa. Nah, ini posisi teman-teman yang kelima nanti penjelasannya gimana, biar mereka ikut juga deh. Dan insya Allah itu ya, semoga kita bisa bersama-sama merefleksikan diri kita sebagai guru. Kira-kira saya gimana, baiknya gimana, apa yang harus saya perbaiki. Dan terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sama Ustazah. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena SMA Awal 5 itu TGP-nya ada 4, jadi kita berusaha berkolaborasi untuk memberikan pengindasan dalam budaya positif. Ini materi terakhir. Ada hubungannya dengan posisi kontrol yang diceritakan oleh Bu Sarana tadi, yaitu ada yang namanya istilah adalah restitusi. Apakah restitusi? Restitusi adalah proses dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak boleh menghukum, tidak boleh sebagai teman saja, tapi kita mengarahkan mereka untuk saya salahnya apa ya, seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dan karakternya menjadi lebih kuat. Artinya jika ada anak bersalah, ketika dia dihukum maka dia akan merasa malu. Bisa jadi ya kan? Kita nggak berpikir seperti itu. Kalau saya hukum anak saya berlari di lapangan, teman-temannya melihat, malu nggak dia rasanya? Jadi dengan restitusi kita akan mengembalikan anak kepada kelompoknya. Jadi dia tetap diterima sebagai pribadi mereka meskipun pernah melakukan kesalahan. Kemudian mereka juga akan dibantu untuk berpikir tentang orang seperti apakah yang saya inginkan jika mereka sudah melakukan salah. Oke, next. Cirinya apa? Yang pertama adalah kita punya sinyal di restitusi. Yang pertama, kita bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan siapapun, baik dari gurunya, murid atau kepada murid. Kemudian kita melakukan sebuah penawaran, artinya bukan memaksa anak, tapi kita menawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Mereka juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya ketika anak melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan dasar yang didasarkan oleh kebiasaan yang belum terpenuhi. Bisa ketika anak seringkali menggoda temannya, berarti dia membutuhkan perhatian, ya kan? Pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengembalikan mereka ke dalam kelompoknya. Restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Jadi kalau anak tidak bersalah, kita kembalikan kepada karakternya supaya
Baik. Restitusi fokus pada mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya meskipun dia bersalah, tetap akan diterima dengan baik oleh teman-temannya. Kemudian ini namanya restitusi. Ketiga, restitusi. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti ada beberapa cirinya. Cirinya, kalau kita menstabilkan identitas, pasti ada kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, itu artinya dia akan berpikir, aku sudah salah nggak sih? Aku sudah benar apa nggak sih? Atau memang saya sudah salah? Seperti itu. Ada kata-kata yang begini, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini bukan. Nanti akan saya beri contoh seperti apa, karena kami sudah menerapkan. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kalimatnya biasanya muncul seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Dia akan berpikir, oh iya, saya alasannya gini. Itu adalah validasi untuk kesalahannya. Adakah cara yang lebih efektif? Itu juga merupakan salah satu ciri untuk validasi kebutuhannya. Kemudian keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati itu akan kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Secara lengkap akan ada di slide berikutnya. Nah ini saya beri contoh untuk demonstrasi yang punya saya berapa? Bentar ya. Saya, punya saya Iya ya. Ini ya. Nah ini salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Silakan dicermati. Jadi ceritanya ada pembagian kertas ulangan. Mereka bersama-sama itu seperti apa benar-benar. Nah, Masih ya. dan ternyata ada seorang anak ketika bersih-bersih dia menemukan sebuah catatan kecil. Ini saya masuk kelas. Berapa? Iya. Jadi benar-benar ketika itu dia Jangan pesannya kayak gini. jadi ketika saya memberitahu bahwa perjuangan itu tidak ada namanya dari bibi. Jadi ketika itu ada anak yang melakukan perjuangan. Kemudian ternyata nilai teman-temannya kecil. Akhirnya dilaporkan lah temannya. Saya panggil temannya. Yang pertama itu terus saya tanya. Di sini tuh saya nggak langsung kamu salah ya enggak. Tapi ketika saya tanya apakah benar ini catatan kamu. Ketika itu nggak ngaku. Kemudian temannya ini serta ini ada di mejanya. Ya oke. Kemudian
Kemudian dia cerita, dia Ustazah itu karena saya ingin nilai saya bagus. Tanya seperti itu. Kemudian saya tanya, apakah ini adalah salah satu hal yang bisa kamu lakukan? Semua orang memang bisa berbuat salah, tapi apakah ini menurutmu baik? Saya memang bangga saja dapat nilai bagus, tapi ternyata kebanggaan itu tidak bertahan lama karena saya tidak melakukan itu. Jadi dia merasa bangga dapat nilai bagus, tapi ada dalam hatinya itu ini ya nggak puas banget. Akhirnya dia ngaku, kemudian saya tanya, setelah ini kamu mau bagaimana? Ternyata kemudian dia mengatakan, jadi yang mau mencari solusi adalah dirinya sendiri. Saya hanya mengarahkan, tidak langsung menjatuhkan sebuah keputusan. Setelah itu, ini saya panggil ini. Setelah itu anaknya sudah mulai menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Kemudian dia meminta maaf juga kepada teman-temannya, dan berikutnya bisa diterima dengan baik oleh teman-temannya seperti biasa. Ini salah satu contoh penerapan dalam segitiga revolusi. Jadi meskipun sudah dengar suaranya, dia sempat bulan-bulan punya saya. Ini posisi dalam stabilitas. Apakah benar itu yang kita mau lakukan? Jadi ini saya panggil ketika teman-temannya sudah keluar dari kelas. Jadi saya hanya membuat dengan setting, tidak berbanyak lagi. Memvalidasi tindakan yang salah, artinya saya mengarahkan dia bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah kurang benar. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, jadi saya kembalikan dia ke kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bagaimana? Apakah saya pernah menuntut kamu untuk selalu menjadi yang terbaik? Yang naik kelas itu apa yang pernah kita sepakati? Nah, ini dia mengatakan bahwa saya memang bersalah, saya akan memperbaiki kesalahan, jadi dia tidak akan mengulanginya. Bagiannya saya arahkan anaknya untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dia minta maaf kepada teman-temannya. Jadi ada temannya yang lihat dari luar ya. Kepo. Ngapain? Ada yang ngapain? Dan akhirnya dia keluar dari kelas setelah saya ajak berbicara lagi. Ini dia minta maaf.
Artinya ketika dia mulai kesalahan, teman-temannya masih bisa menerima setelah saya arahkan untuk mencari solusinya. Tapi akhirnya dia tetap saya berikan ini untuk mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Itu sedikit penerapan dalam speaker itu sih yang jauhnya artinya speaker itu membuat anak menjadi karakternya lebih positif. Jadi meskipun dia salah, dia akan tahu kesalahannya, kemudian tidak dikucilkan oleh temannya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakternya juga jadi lebih. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Ada diskusi? Sudah? Monggo sudah, silakan sini. Kita tutup. Teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan? Atau kayaknya merasakan diri masuk CGP. Penjelasannya sangat gamblang ya. Masuk TGP berarti ya? Ya, belajar semoga konsentrasi. Jadi udah punya gambaran. Oh nanti saya kayak gini ya gitu ya setelah saya. Iya. Jadi kayak mereka. Demikian penjelasan dari kami bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman bersama dalam masing-masing dan kita semua semakin sukses, sehat selalu dan berbahagia.